Untuk mengawali tahun ajaran ini, kita akan bicara dalam agama Katolik tentang hidup manusia. Hidup manusia yang bermakna. Kita sudah diberi hidup oleh Tuhan, dan itu harus kita buat supaya hidup itu bermakna. Bagaimana cara memaknai hidup ini? Ada dua cara, yaitu hidup menikah dan hidup tidak menikah. Dua-duanya mempunyai makna. Baik, untuk tema bagian yang pertama, kita akan bicara mengenai hidup yang menikah. Dalam tema hidup yang menikah, kita bicara mengenai beberapa tahap. Tentu saja ada perkenalan atau pacaran, kemudian ada pertunangan, kemudian ada perkawinan. Sesudah ada perkawinan adalah menjalankan hidup perkawinan. Menjalankan hidup perkawinan, sesudah itu dengan berbagai problematik hidup perkawinan, kemudian disodorkan adanya kawin campur. Nah, saya kira itu temanya. Sekarang kita akan mulai dengan hidup manusia yang bagian yang pertama, yaitu tahap pacaran. Pacaran itu satu tahap menuju perkawinan. Kalau kita urut-urutkan, ada nomor satu pacaran, yang kedua tunangan, lalu yang ketiga nanti pernikahan. Dalam gereja Katolik pernikahan itu adalah sakramen. Kemudian bicara mengenai dalam perkawinan, tantangan perkawinan, dan kita juga bicara mengenai keluarga berencana. Lalu yang terakhir kita bicara mengenai kawin campur dalam gereja Katolik. Jadi supaya nanti pembicaraannya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk, maka kita pisah-pisahkan dulu. Pacaran, maka fokus kita pada pacaran. Pertanyaannya adalah, muncul soal apakah penting pacaran itu? Kalau memang itu penting, ya untuk apa pentingnya? Ada orang yang tidak pacaran langsung menikah, ada. Tapi kita merasa itu penting apa tidak pacaran itu? Nanti kita bicarakan. Lalu berapa lama harusnya berpacaran? Apa yang harus dilakukan pada waktu pacaran? Lalu ya, termasuk strategi memilih pacar yang tepat itu seperti apa? Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Menjawab pertanyaan yang pertama, apakah penting pacaran dulu sebelum menikah? Kalau penting, apa yang dipentingkan? Ya, apakah kita memang sudah langsung kenal dengan teman ceweknya itu, atau bagi yang cewek, apa langsung kenal dengan cowoknya itu begitu berkenalan? Tentu saja belum. Mungkin kita pertama-tama langsung tertarik pada bentuk fisiknya, langsung bentuk fisiknya ganteng atau cantik, tetapi kan belum mengenal. Maka perlu ada pacaran, itu perlu. Pacaran itu penting karena satu, mengenal calon hidup, calon suami untuk seumur hidup. Termasuk sejarah hidupnya, calon pasangan hidup saya itu sejarah hidupnya bagaimana? Dari keluarga baik-baik atau dari keluarga kurang baik? Dalam pandangan masyarakat Jawa, kalau memilihkan pasangan untuk anaknya, orang tua berpikir mengenai bibit, bebet, bobot. Bibit, jadi bibitnya seperti apa anaknya itu, calon menantunya itu seperti apa. Nah, supaya baik, ya harus dikenal. Termasuk bobotnya itu seperti apa. Nah, itu bisa diketahui dari pembicaraan atau obrolan-obrolan. Termasuk kesehatan. Calon pasangan hidup saya itu sehat apa tidak?
ketika saya kenal mungkin sehat, tetapi ketika mungkin berlangsung beberapa bulan, beberapa minggu, kita ngobrol, kita tahu oh latar belakang calon pasangan saya itu ternyata punya penyakit bawaan atau penyakit sesudah dia dapat sendiri. Tetapi itu harus diketahui supaya besok kalau sudah menikah itu tidak kaget, tidak menyesal. Kenapa saya tidak tahu pasangan saya, bahwa pasangan saya itu ternyata punya penyakit tertentu yang membahayakan hidup berkeluarga. Nah, begitu. Nanti gampangnya kalau memang perkenalannya dalam pacaran itu sudah ketahuan ada penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah siap enggak dengan pasangan hidup yang punya penyakit seperti itu. Nah, itu yang penting. Maka pacaran itu menjadi penting. Kebiasaan, termasuk kebiasaan hidup calon pasangan saya itu harus diketahui supaya besok kalau sesudah menikah tidak kaget ternyata loh pasangan saya itu hidupnya seperti itu, punya kebiasaan mabuk, ketika pacaran apel ke rumah saya nggak pernah minum, yang diomongkan pun baik, tapi ternyata di luar sepengetahuan saya ternyata mabuk-mabukan. Nah, nanti jangan sampai ketahuan kalau sudah menikah ternyata ya menyesal seperti itu. Lalu yang berikutnya harus diketahui gaya hidupnya. Ketika pacaran mungkin kita pergi kemana, mungkin pergi ke mall, mungkin pergi ke jajan di mana. Kita akan tahu pasangan kita gaya hidupnya itu seperti apa. Ada yang pacar kita hanya pergi ikut kalau ke mall, tapi kalau ke warung kecil, rumah makan kecil tidak mau. Apalagi mungkin makan di angkringan tidak mau. Itu termasuk gaya hidup. Jangan sampai nanti kita sudah jadi suami istri, mungkin penghasilannya tidak terlalu tinggi, lalu ternyata gaya hidup pasangan saya itu harus yang wah semua berat. Nah, maka ketika pacaran itu justru untuk melihat kebiasaan atau gaya hidup pasangan saya itu seperti apa. Nah, kalau kemudian sudah merasa memang sudah tahu betul, oh gaya hidup pasangan saya itu seperti itu, kira-kira nanti siap apa tidak menikah, mau menikah apa tidak. Nah, itu yang penting. Jadi ketika pacaran itu melihat pasangan hidupnya. Lalu yang berikutnya masih juga bisa disinggung dari tingkah lakunya. Kita mau melihat pasangan saya itu punya keutamaan apa. Mungkin keutamaan suka memberi pada yang miskin, mungkin keutamaan suka menolong temannya yang kekurangan. Nah, itu harus diketahui. Kalaupun itu menjadi sikap baik, tetapi kemudian tapi kalau saya seperti itu, nanti kalau hidup seperti itu terus saya nggak mampu, lalu saya nggak berani menikah, ya tidak apa-apa. Namanya pacaran itu untuk mengenal calon pasangannya. Namanya pacaran itu untuk melihat keadaan hidupnya. Singkat kata, kalau pacaran itu untuk melihat kepribadiannya. Nah, setelah mengenal itu nanti berani memutuskan kita berani menikah atau kita nggak berani menikah karena saya sudah malah seperti itu. Dan itu nanti gagal pacaran itu tidak masalah. Gagal pacaran itu nggak apa-apa. Karena memang ketika pacaran tidak membuat apa-apa. Nah, nanti kita akan lihat gaya pacaran yang kalau putus bisa bunuh diri. Tapi kalau yang pacaran seperti ini itu enggak bunuh diri.
Karena memang calon pasangan saya itu saya kenal tidak cocok. Di dalam pacaran ini di tempat ramai, di tempat umum. Mungkin beli jus di teras seperti warung-warung di teras. Jadi semua orang bisa lihat dan kita nggak menyakiti pasangannya, kita nggak berbuat jelek terhadap pasangannya, kita tidak menghancurkan pasangannya. Selalu pacaran di tempat ramai karena pacaran itu sifatnya kan ngobrol, mencari tahu pasangan saya itu seperti apa. Nah, kemudian berapa lama harusnya pacaran? Jawabannya relatif ya, nggak bisa ditentukan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya. Mungkin memang harus banyak bertemu dalam pacaran itu. Hanya memang kalau sekarang situasinya itu situasi sudah satu kerja jauh, itu memang sulit untuk bertemu. Tetapi zaman sekarang itu pertemuan tidak harus pertemuan fisik. Sekarang itu sudah lewat HP, lewat Facebook atau macam-macam. Dan itu memang bisa untuk mengenal pribadi. Dan itulah pacarnya benar seperti itu. Lebih bagus yang minimal 1 tahun lah. Karena di dalam pacaran 1 tahun itu orang akan tahu pasangan itu seperti apa. Dan kalau memang sudah tahu mau putus ya segera putus. Bisa cari ganti yang baru, atau bagi yang ditinggalkan bisa juga segera bisa mencari yang baru. Jangan digantung. Sudah jelas tidak cocok, pacarannya masih bertahun-tahun. Kalau putus, bagi yang cowok masih mudah cari pasangan. Tapi bagi yang cewek, cari pasangan itu sulit kalau umurnya sudah lewat. Maka segera diputuskan. Kalau sudah 1 tahun ternyata tidak cocok, nggak berani akan melanjutkan, ya putuskan saja. Dan itu tidak menyakitkan, karena ketika pacaran pun tidak membuat pasangannya sakit. Nah, sekarang sampai pada ini, apa yang harus dilakukan pada waktu pacaran? Nah, ini pertanyaan yang sensitif dijawab. Banyak pasangan muda-mudi salah pengertian sehingga salah jalan. Yang terjadi di masyarakat namanya mengenal pribadi atau pacaran itu selalu yang milih tempat sepi, mencari tempat sepi berdua. Kalau sudah cowok sama cewek di tempat sepi, mau apa? Apakah mengenal pribadi? Tidak. Jawabannya adalah mengenal tubuh. Nah, disitulah berbahaya. Seorang cewek kalau sudah mulai menyerahkan dirinya kepada cowok, itu nanti akan jatuh. Nah, kalau sudah jatuh seperti itu, diputus, nangis, diputus, bunuh diri. Nah, maka ini cewek-cewek adalah penjaga gawangnya. Cewek-cewek itu penjaga dirinya. Jangan terlalu mudah untuk diberikan pada cowok. Dan bagi yang cowok juga namanya pacaran itu mengenal pribadi, bukan mengenal tubuh. Sehingga apa? Jangan dirusak pacarmu itu. Nah, ini selama ini pacar yang salah itu selalu seperti itu. Mencari tempat yang sepi, kemudian belajar ngobrol. Nah, seperti itu akan jatuh dalam dosa. Lalu seperti dunia itu milik berdua, orang lewat aja nggak tahu, ya? Dan itulah yang membahayakan pacaran. Maka tadi pacaran yang benar itu justru mencari tempat yang ramai. Yang penting kita ngobrol, yang penting kita tahu tentang satu yang lain, kepribadiannya, latar belakangnya dan sebagainya. Kalau pacaran dengan cara yang seperti ini, jarang yang berjalan mulus. Malahan ada yang jatuh hamil, biasanya hamil duluan. Nah, ingat bahwa di sini wanitalah yang paling menderita. Apalagi mungkin masih sekolah, hamil. Mungkin yang cewek sudah mengandung lalu putus sekolah. Yang cowok mungkin juga ya dikeluarkan dari sekolah. Lalu pupuslah harapan masa depan Anda. Maka
pacaran itu boleh, tapi memang untuk mengenal pribadi, ngobrol tentang penyakitnya, tentang kesehatannya, tentang orang tuanya, termasuk mungkin ngobrol untuk melihat bagaimana dia materialisme atau tidak. Ya seperti itu. Jangan sampai nanti merusak anak orang lain. Nah, idealnya dari yang sesuai dengan moral itu adalah mengenal pribadi, bukan mengenal tubuh. Bukan mengenal tubuh, tapi pribadi. Nah, persiapan mental untuk susah dan senang, mengenal sakit tidaknya caranya itu nanti, mengenal kebiasaannya, kelebihannya dan kekurangannya apa. Berarti bisa di tempat yang ramai. Minum 1 gelas untuk berdua tidak apa-apa, tapi di tempat yang ramai. Karena pasti tidak akan merusak. Lalu bagaimana sekarang untuk menentukan pacar yang tepat tuh? Ya ada. Nah, mungkin strategi memilih pacar yang tepat seperti apa. Ya, berikutnya sampai pada strategi memilih pacar yang tepat. Bagaimana yang mencari pacar yang tepat itu? Agak sulit mungkin ya. Tapi dari pacaran yang benar tadi, kita bisa melihat pacar saya itu, kita bisa menyimpulkan dari sana sifatnya baik, karakternya itu baik, mempunyai keutamaan-keutamaan baik, sehat jasmani dari umumannya, dari latar belakangnya. Lalu usia saya itu sepadan sama dia. Jangan terlalu cari yang lebih tua jauh ya, karena nanti seorang wanita itu akan lebih cepat tua. Maka kalau nanti cari pasangan yang umurnya sama itu nanti yang wanita akan kelihatan lebih tua sekali. Ya cari yang umur 5 sampai 10 tahun, jadi selisihnya itu ya. Jangan sampai umur ya 30 tahun, 40 tahun nanti itu perbedaannya terlalu jauh. Lalu pendidikannya juga jangan terlalu berbeda jauh, karena kita dalam keluarga itu sering ada diskusi. Maka kalau perbedaan pendidikan terlalu jauh nanti tidak sambung. Lalu usahakan keyakinannya sama, karena dalam satu keluarga itu kalau keyakinannya berbeda nanti akan namanya seperti kapal dibuat ke timur dan ke barat, 2 kemudi. Dan keluarga tahu, lalu alangkah baiknya juga bila sudah bekerja. Karena apa? Karena memang kita nanti berkeluarga untuk membangun sebuah keluarga, punya tanggung jawab, menghidupi anak, juga hidup bermasyarakat. Nah itulah pacaran yang baik itu seperti itu. Nah mungkin supaya videonya tidak terlalu panjang, tentang pacaran saya cukupkan sekian dan terima kasih.